Sejarah panjang tentang ajian Lembu Sekilan, lengkap dengan latar belakang budaya, tokoh-tokoh legendaris, serta kekuatan gaib yang melekat pada ajian ini. Sejarah Limu ini dikaitkan dengan tokoh sejarah seperti Pati Gajah Mada yang disebut-sebut menguasainya untuk melindungi diri dalam pertempuran. Ilmu ini didasarkan pada keyakinan adanya energi atau lapisan pelindung gaib yang membentangi tubuh. Selain perlindungan, ajian Lembu Sekilan juga dipercaya dapat memberikan kekuatan fisik dan mental, bahkan membuat pemiliknya tampak lebih muda. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa ajian Lembu Sekilan adalah bagian dari kepercayaan dan tradisi spiritual, bukan ilmu pengetahuan yang dapat dibuktikan secara ilmiah. Sejarah panjang ajian Lembu Sekilan. Pertama, latar belakang budaya. Ajian Lembu Sekilan adalah salah satu ilmu kanuragan legendaris yang berasal dari tradisi mistik dan spiritual kuno di Nusantara, terutama berkembang di wilayah Jawa dan Bali. Kata lembu berarti sapi atau kerbau, simbol kekuatan, keteguhan, dan kesabaran, sedangkan sekilan berasal dari kata sekilan yang berarti sejengkal atau setebal satu jengkal. Jadi secara harfiah, ajian Lembu Sekilan berarti tubuh yang kuat sekeras dan setebal sejengkal kulit sapi atau kerbau. Dalam tradisi spiritual Jawa, ajian ini dikategorikan sebagai ilmu kekebalan tingkat tinggi yang hanya bisa dikuasai oleh mereka yang telah melalui laku tirakat, puasa khusus, dan pengendalian hawa nafsu yang sangat ketat. Kedua, asal-usul dan tokoh legendaris. Konon, ajian ini pertama kali dikenal dari sosok Brahmana sakti bernama Ki Brotoseno yang hidup pada masa kerajaan Majapahit. Beliau adalah seorang pertapa yang dikenal gemar menyendiri di lereng gunung dan gua-gua sunyi. Selama puluhan tahun bertapa, ia berhasil mendapatkan ilham dari alam gaib, hingga akhirnya diberi karunia berupa ilmu kekebalan Lembu Sekilan oleh makhluk halus penjaga hutan yang dikenal sebagai penunggu alas wingit. Legenda lain menyebutkan bahwa ajian ini berasal dari ilmu warisan para resi Hindu kuno yang tinggal di India dan menyebarkannya ke tanah Jawa saat agama Hindu berkembang pesat pada masa kerajaan Medang dan Singasari. Ketiga, ciri khas ajian Lembu Sekilan. Ajian Lembu Sekilan memiliki beberapa ciri utama yang membuatnya sangat disegani. Kekebalan fisik. Pemilik ajian ini diyakini memiliki kulit yang tak bisa ditembus senjata tajam, baik keris, golok, bahkan peluru. Kulitnya seperti dilapisi lapisan keras setebal satu jengkal. Aura kekuatan. Tubuh orang yang menguasai ajian ini memancarkan aura kuat, disegani bahkan oleh makhluk halus. Kebangkitan spiritual. Tidak hanya fisik, ajian ini menuntut kekuatan batin. Tanpa ketenangan hati dan kesabaran, kekuatan ini bisa berbalik menjadi bumerang. Namun kekuatan ini bukan untuk pamer, melainkan sebagai benteng perlindungan diri dari kejahatan, terutama di masa ketika pertarungan fisik dan kekuatan gaib masih sering terjadi. Keempat, proses tirakat dan penguasaan. Untuk memperoleh ajian ini, seseorang harus menjalani laku spiritual yang sangat berat, di antaranya puasa muti selama 7 hingga 40 hari hanya makan nasi putih dan air putih, tidur di pemakaman atau di tengah hutan selama beberapa malam, membaca mantra ajian ribuan kali dengan hati khusyuk, membungkam hawa nafsu, menjauhi marah, syahwat, dan kesombongan. Mantra ajian Lembu Sekilan biasanya dijaga sangat ketat dan hanya diturunkan secara langsung dari guru ke murid, tidak sembarang orang bisa atau boleh menggunakannya. Kelima, penggunaan dan etika. Walau ajian ini sangat kuat, penggunaannya tidak boleh sembarangan. Banyak cerita tentang orang yang sombong dan menyalahgunakan ajian ini, lalu terkena kutukan atau kehilangan kekebalannya secara misterius. Karena itu, ajian ini juga mengajarkan nilai kerendahan hati, disiplin, dan keteguhan batin. Dalam sejarah, beberapa pendekar seperti Ki Ageng Selo, Pangeran Diponegoro, hingga tokoh-tokoh spiritual di era kolonial, dikabarkan menguasai versi ajian ini atau turunannya. Keenam, ajian Lembu Sekilan di era modern. Di zaman modern, ajian ini sudah sangat jarang dikuasai secara penuh, namun sebagian orang masih belajar versi ringannya, terutama sebagai pagar diri dari energi negatif dan kejahatan supranatural. Para spiritualis dan ahli tenaga dalam menyebut bahwa ajian ini kini lebih banyak digunakan sebagai perisai spiritual, bukan lagi sebagai tameng fisik di medan tempur. Penutup.
Ajian Lembu Sekilan bukan sekadar ilmu kekebalan, tetapi warisan kearifan leluhur yang mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan penguasaan diri. Ia adalah simbol dari manusia yang kuat, bukan hanya secara jasmani, tapi juga rohani. Dalam dunia yang serba cepat dan materialistis, ajian seperti ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati lahir dari batin yang bersih dan hati yang lurus. 5 fakta menarik ajian lembu sekilan. Pertama, ilmu kejawen tingkat tinggi. Ajian lembu sekilan merupakan sebuah ilmu kejawen tingkat tinggi yang diyakini dapat membuat pemiliknya tidak bisa tersentuh oleh senjata apapun. Ilmu ini berdasarkan pada keyakinan bahwa ada tamang gaib yang melindungi tubuh pemiliknya sejauh sekilan atau sejengkal. Baca juga ajian lembu sekilan, Juru Sakti Bung Karno warisan Pati Gajah Mada. Kedua, mendapatkan ajian lembu sekilan tergolong sulit. Untuk mendapatkan ilmu ini tentunya tidak mudah. Ada sejumlah pantangan yang harus dilakukan sebelum mendapatkan ilmu kanuragan ajian lembu sekilan secara penuh. Sebelum mempelajari ilmu ini ada beberapa syarat dan ritual yang harus dilakukan, seperti mengekang hawa nafsu, menghindari makanan tertentu, dan membaca ayat-ayat tertentu. Ilmu ini juga termasuk salah satu ilmu yang paling terkenal di kalangan pendekar dan pejuang tanah Jawa. Ketiga, menangkal guna-guna. Ilmu ajian lembu sekilan diklaim dapat menangkal guna-guna santet dari jarak jauh. Ilmu ini dipercaya memberikan tamang gaib yang melindungi tubuh dari segala gangguan. Tamang ini tidak hanya melindungi dari senjata tajam, senjata tumpul, atau peluru, tetapi juga dari energi negatif yang ditujukan oleh orang yang berniat jahat. Keempat, ilmu warisan pendekar masa lalu. Ajian lembu sekilan hanya diwariskan oleh para pendekar dan kiai yang memiliki kemampuan tinggi dan bermoral baik. Ilmu ini juga memerlukan konsentrasi dan ketenangan jiwa yang tinggi, serta kepercayaan kepada Allah SWT. Ajian ini bukanlah ilmu yang bertentangan dengan agama, tetapi ilmu yang mengandalkan kekuatan doa dan tawakal. Ilmu ini juga bukan ilmu yang digunakan untuk menyerang atau menyakiti orang lain, tetapi ilmu yang digunakan untuk menjaga diri dan keluarga dari mara bahaya. Kelima, masih ada hingga sekarang. Sebagai salah satu ilmu kanuragaan yang bermanfaat sebagai perlindungan diri, ajian lembu sekilan rupanya masih dipelajari oleh beberapa orang hingga sekarang, terutama bagi orang yang mempercayai ilmu kekebalan tubuh dan ilmu kanuragan.